Kita sebenarnya menginginkan masyarakat boleh beraktivitas, tapi tidak boleh mengganggu masyarakat lain. Dan ini berjual di trotoar itu sudah sangat mengganggu. Sehingga kami bersama Kasat Kota dan teman-teman Satpol PP Kota mengambil inisiatif untuk operasi dulu di awal tahun ini. Jadi kami sepakat bahwa penertiban PKL ini kami akan gencar, dan tahap awal dalam minggu ini kami akan terus melakukan operasi. Betul, sangat dari hidup, betul. Dan aturan. Beta pamala kalau aturan semua itu benar betul. Pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang berada di depan Gereja Paulus. Di sini kami sedang menyaksikan kegiatan dari Pol PP Kota maupun Provinsi sedang melakukan penertiban terhadap pedagang yang berada di trotoar di sekitar Gereja Paulus, bahkan sampai di Pasar Impres Provinsi. Bapak bisa menjelaskan terkait dengan penertiban pada hari ini? Pertama, kami melakukan operasi bersama Satpol PP Kota Kupang. Itu tujuannya untuk membuat perlindungan terhadap warga Kota Kupang yang semestinya menikmati jalan raya yang aman, tapi ternyata ada PKL yang ada dijual di trotoar. Itu yang kita harus bersihkan, karena selain mengurangi keindahan kota, juga tidak memberi kenyamanan bagi warga kota untuk menikmati jalan. Dan mereka yang menjual ini pada prinsipnya ilegal. Dan itu terus terang aparat dari kota, terutama teman-temannya Pak Kasat Kota dan Provinsi, beberapa pedagang terpaksa kita sita. Nanti mereka akan dihadapkan di Kasat Kota untuk diarahkan mereka memasuki kawasan pasar. Dan beberapa hal antara lain memang ada beberapa yang memberi izin, terutama ada penduduk yang memberi izin di halamannya, tapi izin itu sebenarnya karena kemanusiaan, tapi bukan lokasi untuk berjualan. Itu saja. Terhadap pedagang-pedagang yang telah ditertibkan, selanjutnya diarahkan kemana, Pak? Ya, itu kami sudah mendata KTP, nama orangnya. Mereka ini kan bukan penjual atau pedagang permanen dan pedagang spontan sesaat, di mana dia melihat pasar ada penjual, di situ dia menjual barangnya. Nah, disitulah kami pikir mereka perlu didata. Jadi ini bukan memberi tindakan, tapi mendata supaya mereka kalau memang mau menjual secara permanen, datanglah ke pasar. Masih banyak tempat kosong di pasar. Operasi ini hanya sekitar di Jalan Soeharto atau di tempat lain juga pada hari ini? Untuk awal operasi di tahun 2025, kami bersama Kasat Kota dan teman-teman Satpol PP Kota merencanakan di keseluruhan kota. Karena bagaimanapun ini ibu kota provinsi, Kota Kupang ini wajahnya keluar itu kalau bisa ya harus tertib. Sekaligus kita lindungi masyarakat pejalan kaki. Sepanjang jalur-jalur utama, jalur protokoler, setelah Jalan Soeharto, jalan nanti kita akan turun ke area pertokoan di sekitar Kuenino, Kampung Solor, sampai dengan Oesapa. Terakhir kita juga akan libatkan Satpol PP Kabupaten Kupang untuk arah Jalan Timur Raya ke wilayah Olmasih. Nah, yang kita fokuskan adalah pedagang kaki lima yang spontan berjual di atas trotoar. Nanti ke depan kita juga akan merencanakan untuk memeriksa juga penjual-penjual rokok di pinggir jalan yang tidak memiliki bea cukai rokok yang resmi. Juga ada rokok ilegal begitulah. Rokok ilegal dan cukai ilegal. Itu yang termasuk nanti makanan dan minuman dan obat-obat ilegal. Kita akan dengan Balai POM. Sebagai Kasat Popel Provinsi Nusa Tenggara, apa himbauan terhadap masyarakat yang menggunakan area di sekitar jalan protokol yang ada di Kota Kupang ini?
Himbauan kami sebenarnya sederhana. Kita sebenarnya menginginkan masyarakat boleh beraktivitas, tapi tidak boleh mengganggu masyarakat lain. Dan ini berjual di trotoar itu sudah sangat mengganggu. Sehingga kami bersama Kasat Kota dan teman-teman Satpol PP Kota mengambil inisiatif untuk operasi dulu di awal tahun ini. Sekaligus operasi pembersihan kota. Silakan lebih lanjut. Ya, Bapak Kasat Pol PP Kota Kupang, Pak Rudi bisa komentar terkait dengan penertiban pada hari ini. Jadi baik, hari ini kami Satpol PP Kota bersama Pol PP Provinsi Kasat langsung turun. Kita dengan Dinas Perhubungan Kota, kita melakukan penertiban PKL di awal tahun. Awal tahun 2020. Jadi kami sepakat bahwa penertiban PKL ini kami akan gencar dan tahap awal dalam minggu ini kami akan terus melakukan operasi. Oleh karena itu kami harapkan para PKL yang berjualan di trotoar dan kami sudah tegur kemudian dia jual lagi, saya harap ini tidak terjadi, karena mereka yang berjualan ini sudah rata-rata kita sudah tegur. Nah, karena kita sudah tegur, makanya barang mereka kita sita. Jadi silakan barang yang kita sita nanti bisa ke Satpol PP Kota untuk mengambil. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin teman-teman media juga tahu bahwa selama ini atau 1 tahun kebelakang ini kami Satpol PP Kota melakukan penegakan perda dengan cara yang humanis. Nah, kalau dengan cara yang humanis tidak diindahkan diulang-ulang terus, kami mohon maaf 20.025 kami akan bertindak tegas. Kami akan bertindak tegas bagi siapa saja yang berjualan atau melakukan aktivitas di atas trotoar. Hari ini kita mulai dari Jalan Eltari, kemudian Pasar Jalan Soeharto kita tutup di Gereja Polus. Besok kita akan melanjutkan kegiatan seperti ini. Tempatnya kita itu bisa tahu nanti bocor, mereka pada ini yang sini kayaknya bocor, mereka pada ini. Jadi kami akan melakukan operasi sampai hari Sabtu. 1 minggu ini kita melakukan operasi pada titik-titik yang kami tahu persis, kami sudah pernah mendata mereka berjualan di atas trotoar. Pesan saya kepada masyarakat Kota Kupang, tolong dipahami, kami Satpol PP Kota, Satpol PP Provinsi, saya Kasat Kota, Pak Petrus Kasat Provinsi, saya rasa sudah cukup tahun kemarin kita terus menghimbau, tapi nyatanya tetap mereka melakukan aktivitas. Kenapa kami sedikit memberikan ruang kepada teman-teman bapak-bapak, saudara semua? Mungkin mereka pikir Pol PP tidak melakukan operasi. Yang pertama, pada saat pilkada memang kami sedikit melakukan kelonggaran. Kemudian Natal dan Tahun Baru kami melakukan kelonggaran. Kita lihat petasan, kembang api mereka semua jual di trotoar. Tahun Baru sudah berakhir, kita memasuki tahun 2005. Saya mau semua PKL tidak boleh jualan di trotoar. Kemudian bagi mereka yang berjualan petasan, kemudian siang mereka tinggalkan rombongnya di trotoar, kami sudah sita. Ini karena armada kami kurang, makanya yang lain kami titipkan di Kimia Farma. Siap. Besok kalau masih ada, karena kami anggap itu bukan barang permanen, kami hancurkan. Terima kasih. Terkait dengan izin usaha, itu pun ada tanda kutip ada yang melanggar. Seperti apa tindakan dari Bapak Pol PP Kota apabila ditemukan? Baik, jadi pelaku usaha yang tidak memiliki usaha, kami Satpol PP tentunya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas perdagangan. Jadi memang kami jujur, kami tidak memegang atau tidak memiliki data yang utuh tentang itu. Tapi saya rasa apa yang disampaikan oleh teman wartawan ini akan kami tindak lanjuti. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kasat Pol PP, kita sudah sampai nanti di rokok. Oh iya. Dengan makanan minuman ilegal. Yang kadaluarsa. Pasti kita sampai. Pak, apabila ditemukan pengusaha ada yang melanggar atau saya tidak memiliki izin usaha, tindakan seperti apa dari Pol PP Kota maupun Provinsi? Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa masyarakat harus tahu, Kota Kupang
Dan provinsi kami sudah mempunyai yang namanya penyidik PPNS. Kita sudah punya. Jadi silakan mau coba-coba melakukan usaha seperti yang tadi saya bilang, tidak pada tempatnya, kemudian tidak memiliki izin usaha. Dan memang kami sekarang yang kami fokus awal tahun minggu ini adalah para pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas di atas trotoar dan di badan jalan. Jadi dua unsur itu akan ditertibkan apabila ditemukan pelanggaran ya Pak ya? Oh pasti. Siap pagi Ibu Merpati. Mama, boleh tahu Mama asal dari mana nih? Neka Mese. Sekarang Mama sedang berjualan di depan apotek Kimia Farmaya. Terkait dengan penertiban terhadap Mama sebagai pedagang di depan trotoar, seperti apa tanggapan Mama? Komentarnya seperti apa? Ini kalau potong berjualan, potong mau hidup ini mau kemana? Potong kan cari hidup Bapak. Berjualan supaya dapat beli beras, dapat gula. Dengan adanya penertiban, Mama merasa seperti apa nih? Seperti kurang cemas begitu. Takutnya membuat barang Pak. Karena baru sampai juga belum berjualan, baru sampai Sampai. Harapan Bapak Pol PP bahwa Mama nanti bisa berjualan di dalam pasar atau tempat yang lebih baik lah, tidak melanggar aturan. Tanggapan Mama seperti apa? Masuk ke dalam pasar yang impres. penting Pak dong siapkan tempat buat potong. Oh iya. Ada tempat karena potong masuk dalam pasar tuh potong taruh barang, saya bilang jangan taruh di situ. Itu potong tempat. Pak dong siapkan tempat di dalam, potong kita bisa masuk. Ya, ya. Terima kasih Mama. Ya. Dengan Mama siapa? Mama Merpati. Dari mana asalnya? Neka Mese ya. Nah, terima kasih Mama. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hamdi. Pada saat ini depan apotek ini ada kegiatan penertiban oleh Pol PP Kota Kupang bahkan provinsi. Benar. Tadi telah melakukan penertiban terhadap beberapa pedagang di depan apotek ini. Benar. Berdasarkan pengakuan pedagang bahwa mereka berjualan di depan itu berdasarkan izin dari pihak apotek. Mohon klarifikasinya, apakah benar demikian? Sebenarnya kita sudah tegur, cuman dari pihak penjual masih tetap nego ke kita gitu kan. Ya kita juga karena kasihan juga gitu. Yang penting tidak mengganggu tidak mengganggu kita di apotek. Itu saja sih yang saya sampaikan. Terkait dengan penertiban, menurut Pak Hamdi seperti apa? Apakah setuju dengan penertiban terhadap pedagang di depan itu? Sangat setuju. Sangat setuju. Ya. Justru kami menanti sebenarnya peran dari Satpol PP untuk menertibkan pedagang liar yang seperti ini begitu. Dan kita sangat berterima kasih. Selama mereka berjualan di depan apotek, apakah merasa terganggu atau tidak? Tidak terlalu sih gitu ya. Cuman ya kalau bisa janganlah gitu kan, karena kita kan apotek nih tentang kesehatan juga gitu. Kalau ada kan untuk berjualan kan ada tempatnya kan, bisa di pasar atau di mana gitu. Begitu sih Pak. Terima kasih Pak Hamdi. Nama lengkap dan jam, sebut nama dan nama. Irhamdi Arisahala Sirega. Sebagai pimpinan Kimia Farma di sini. Terima kasih kebersamaan pada pagi hari. Terima kasih. Kita nama seorang nama ya Mariana Nabesi. Masuk di pasar ya, tidak boleh di sini. Apa nih? Apa? Besok Pol PP berdiri di sini. Iya. Betul, selamat dari hidup. Dan aturan. Beta pamala ke aturan semua ke tenaga betul pamala. Karena kalau dong berjalan menguasai ini terus, kasihan pejalan kaki sangat orang jalan susah juga. Iya.
hitung buahnya, berapa banyak bawa ke kantor, kita suruh dia datang. Berapa itu Mbak? Jangan kurang. Bapak di sini, kenapa suruh ke kantor PPP? Oh, ada yang materai KTP untuk pakai. 3 hari dia tidak datang, di barang kita.